Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita lanjutkan dari kitab Al-Fusul yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dan ditakhik oleh Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid Al-Halabi hafidhahullah ta'ala. Kita lihat asal yang keenam dari buku Anda itu Ghazwatu Al-Badr Al-Kubra, Perang Badar yang kubro. Mu'allif berkata, berikut akan disebutkan ringkasan dari peristiwa Perang Badar yang kedua, yakni sebuah perang yang besar yang dengan perang ini Allah memisahkan antara yang hak dengan yang batil, meninggikan izzah Islam dan menghancurkan kekafiran dan orang-orang kafir. Beliau berkata, perang ini terjadi pada bulan Ramadan pada tahun 2 Hijriah, yang di tahun kedua dari hijrahnya Nabi SAW. Dan kita mengetahui syariat puasa Ramadan turun di mana ya kan? Masa Madaniyah atau Makkiyah? Madaniyah. Berpindahnya kiblat di masa Madaniyah. Ahsantum. Maka awal mula terjadinya ketika sampai berita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Siapa namanya? Abu Sufyan. Siapa namanya? Tayyib. Sakhr bin Harb. Ketika itu pulang dari negeri Syam menuju ke Mekah. Dan para ulama menyebutkan riwayat yang ada menunjukkan bahwa kafilah ini dikawal oleh 30 pasukan perang. Ada yang menyebutkan 40 orang. Dan seluruh para ulama sepakat ini adalah kafilah terbesar yang membawa sekian banyak harta milik orang Quraisy. Ketika Rasul mendengar ini, maka beliau pun mengajak kaum muslimin untuk menghadang kafilah ini. Beliau perintahkan kaum muslimin, terutama mereka yang memiliki tunggangan dan yang punya onta, yang punya kuda, ada yang semisalnya, agar mereka semua berangkat. Qadarullah wa masya fa'al. Yang terkumpul tidak begitu besar. Jumlah kaum muslimin dari kalangan muhajirin maupun ansor, Nabi hanya mengumpulkan sekitar 315 atau 313. Dalam riwayat Imam Ahmad 313. Di mana ini terjadi pada hari yang ke-8 di bulan Ramadan. Dan kebiasaan Nabi ketika meninggalkan Madinah, beliau akan
menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada seorang sahabat. Nah, maka beliau memilih seorang lelaki yang buta, yang dikenal dengan Abdullah ibnu Ummi Maktum, sebagai amir sementara ketika Nabi tidak ada. Di antara fungsi amir mengimami salat Jumat bagi mereka yang tidak berperang, atau salat berjamaah 5 waktu. Sampai di sini ada faedah yang bisa kita ambil. Satu, perang Badar Kubra ketika itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Buktinya ada sebagian sahabat yang masih tinggal di Madinah, dan yang diperintahkan keluar, yang dianjurkan dengan bersangatan mereka yang memiliki tunggangan. Faedah yang kedua, termasuk perkara yang disyariatkan mengangkat amir, dan yang mengangkat amir pengganti itulah amir yang imamul kubra, imam seluruh kaum muslimin. Jika dijumpai imam seperti ini, Nabi berkata, "Man mata falaysa fi unuqihi bai'ah, mata maitatan jahiliyah." Barang siapa yang dia meninggal dalam keadaan di lehernya tidak ada ikatan bai'at, maka dia mati seperti matinya orang jahiliyah. Dia mati dalam keadaan berbuat dosa besar. Itu pemimpin yang diangkat oleh kaum muslimin dahulu Nabi. Setelah itu para sahabat menunjuk Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib. Dan ini disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun amir di zaman sekarang dengan mengangkat sendiri atau kelompok-kelompok kecil, lalu mewajibkan bagi setiap orang berbaiat kepadanya, ini termasuk bentuk hizbiyah, tahazzub, membuat kaum muslimin berpecah belah. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Jika mereka berkata, bukankah Nabi mengatakan yadullahi alal jamaah, tangan Allah itu di atas al-jamaah. Kita katakan tidak mesti al-jamaah itu berkelompok, karena Rasulullah SAW yaqul, la tazalu ta'ifatun min ummati sataftariku hadhil ummah ala salasin wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahida. Qila wa ma hiya ya Rasulullah? Qala al-jamaah. Umat ini terpecah menjadi 73 golongan, semuanya akan masuk ke dalam neraka kecuali satu golongan. Siapa dia ya Rasulullah? Nabi menjawab, al-jamaah. Apakah al-jamaah itu harus berkelompok? Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala berkata, al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jamaah itu setiap sesuatu yang mencocoki kebenaran, walaupun engkau sendirian. Apa itu kebenaran? Al-haqqu min rabbikum. Kebenaran itu yang datang dari Rabbmu. Nabi berkata, uktub ma kharaja minni illal haqq. Tulis, tidak akan keluar dari mulutku, yaitu mulutnya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali apa? Kebenaran. Allah berfirman, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah, hai Muhammad, inilah jalanku yang satu. Aku menyeru kepada Allah Ta'ala di atas basirah, aku dan bersama orang yang mengikuti jalanku. Siapa? Sahabat. Ini yang disebut dengan al-jamaah. Kalau mereka mengatakan, lah bagaimana dengan dalil tentang baiat? Kita tidak menafikan, sebagaimana tidak menafikannya dalil tentang haji. Faman kana indahu sa'ah summa lam yahuj famata ala yahudiyah aw nasraniyah aw majusiyah.
Siapa yang punya keluasan harta dan mampu pergi berhaji lalu tidak berhaji, dia mati di atas Majusi, Yahudi atau Nasrani. Berarti haji itu wajib. Tapi ada sebab di mana haji itu menjadi gugur kewajibannya. Ketika sarananya ada, kemampuannya dan syaratnya sudah ada, seperti mampu pada diri seseorang itu sudah ada, lalu dia nggak berhaji bukan karena udzur yang syar'i, dia terancam dengan yang demikian itu. Begitu pula mengangkat amir dalam sebuah kelompok. Kalau kita mau mengangkat amir, dikatakan bahwa mengangkat amir itu adalah sesuatu yang disyariatkan, tentu harus terpenuhi syaratnya. Amir harus ada wilayah. Sekarang amir jamaah tabligh mana wilayahnya? Atau amir lembaga dakwah Islam Indonesia yang dikenal dengan apa? Di mana wilayahnya? Apakah mereka menamakan dirinya gerakan bawah tanah? Cacing begitu maksudnya kan? Bisa. Khafila rahiman. Apa ini? Mana wilayah mereka? Dua, mereka harus punya askar, pasukan perang yang bisa melindungi wilayah mereka dengan izin Allah. Sekarang mana pasukan mereka? Apakah pasukan perangnya masih bersembunyi? Nah, tiga, mereka harus menegakkan dan menampakkan hukum Islam. Karena seorang amir wajib menegakkan dan menampakkan hukum Islam, seperti potong tangan. Sekarang misalnya kelompok Jamaah Islamiyah, Jamaatul Muslimin, mereka punya amir. LDI mereka punya amir yang dibaiat. Mana di antara mereka yang menegakkan hukum Allah? Potong tangan misalnya. Ya. Atau mana di antara mereka yang menegakkan hukum rajam? Mana di antara mereka yang amirnya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Enggak ada. Jadi belum terpenuhi syaratnya. Kalau seperti itu maka tidak wajib. Seperti Hudzaifah berkata kepada Nabi, apa yang harus aku lakukan di zaman menjumpai fitnah bertebaran? Maka Nabi menganjurkan kepada Hudzaifah untuk apa? Utrukitilkal, tinggalkan semua al-firaq, kelompok-kelompok itu. Tinggal kelompok ini, tinggalkan kelompok ini, tinggalkan kelompok ini, dan berpegang teguh saja dengan apa? Al-Quran dan Sunnah, Islam yang benar. Itu yang disebut dengan al-jamaah. Fahimtum ya kawan? Supaya antum jangan sampai tertipu lalu berkata kalau enggak baiat mati kafir. Kalau seandainya memang mereka benar baiatnya, dalam Islam ada perintah amir di dalam Islam itu enggak boleh lebih dari satu, imamul kubra. Nah sekarang LDI punya imam, Jamaah tabligh punya imam. Ada jamaah tabligh di sini Pak? Nggak apa-apa, boleh ada di sini, nggak dilarang. Jamaah tabligh punya apa? Imam. Jamaatul Muslimin juga punya imam. LDI punya imam. Jamaah Ansarut Tauhid punya imam. Ya. Dan yang semisal daripada mereka punya imam semua di baiat. Padahal Nabi memerintahkan kalau ada dua imam, satu harus apa? Dibunuh. Jadi kalau kita diminta baiat, kita minta tegakkan dulu hukum Allah. Kamu harus bunuh salah satunya, nanti kita ikut yang menang. Kalau dua-duanya mati ya, kalau sudah selesai. Kalau ternyata satu yang menang, belum tentu juga dia bisa dibaiat karena dia nggak memenuhi syarat yang lainnya. Di antara syaratnya Quraisy. Belum ada dalam sejarah Islam Imamul Kubra itu dari Wonosobo, nggak ada. Di Malaysia ada kelompok namanya Darul Arqam. Imam Kubra mereka dari Wonosobo. Kok aneh itu? Di Malaysia pemimpinnya dari Wonosobo. Nanti lama-lama dari Jalan MT Haryono nanti kan. Alhamdulillah. Jadi kita katakan dalam masalah ini mengada-ngada. Fahim? Demikian. Faedah yang ketiga, dalam kisah ini kita bisa mengambil faedah bahwa orang buta itu bukan sesuatu yang hina. Bahkan di dalam beberapa keadaan orang buta punya keutamaan.
Bukankah di antara para ulama telah menyebutkan an-nadharu sahmun min sihami asyayatin, atau an-nadharu sahmun min sihamil iblis. Pandangan mata itu salah satu sarana anak panahnya iblis yang mengenai hati manusia. Maka Anda lihat banyak orang yang rusak hatinya karena apa? Matanya. Maka sebagian orang mungkin diuji oleh Allah tidak bisa melihat, tapi dimuliakan oleh Allah, hatinya tidak kotor dengan melihat sesuatu yang haram baginya. Sehingga dalam riwayat yang sahih, Nabi menjanjikan secara makna orang yang kehilangan dua kekasihnya, dua kekasih di sana maksudnya apa? Dua matanya. Dalam keadaan redha dengan perkara itu, Allah akan menggantikan untuknya surga. Lihat ayat tentang abasa wa tawalla. Ayat tentang siapa itu? Nabi dan orang buta. Allah buktikan keutamaannya. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Tatkala datang kepadanya orang buta, maka beliau sempat bermuka masam kepadanya. Ini menunjukkan bahwa terkadang Allah angkat derajatnya karena seseorang. Ketika seseorang itu diambil oleh Allah salah satu dari anggota tubuhnya, kadang Allah muliakan dia. Di sini kita bisa mengambil faedah mulianya seseorang itu karena sebab apa ya kawan? Mulianya seseorang karena sebab apa? Takwa. Bukan karena penampilannya. Ayatnya bagaimana? Ada yang bisa? Abu Laila? Inna akramakum indallahi atqakum. Dalilnya bagaimana hadisnya? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa fi riwayatin lil muslim wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada bentuk tubuh dan harta benda kalian. Allah melihat ke dalam hati kalian dan amal kalian. Jadi saudara kaum muslimin rahimakumullah, lihat orang buta ini diangkat oleh Nabi. Faedah yang berikutnya, yang keempat atau yang kelima, tidak ada larangan orang buta mengimami orang yang tidak buta. Sebagian orang mencela, melarang orang buta mengimami orang yang tidak buta. Dalam riwayat yang sahih Nabi mengatakan imamukum aqra'ukum li kitabillah. Yang lebih pantas menjadi imam bagi kalian yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Bukan masalah buta dan tidaknya. Tapi Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala memberikan pengecualian sekalipun banyak hafalan Qur'annya, tapi dia punya penyakit suka buang angin. Ya? Atau salasilul baul, suka buang air kecil. Jadi ada orang sebentar-bentar kentut gitu ya. Maka orang ini sekalipun banyak hafalannya, dia tidak boleh mengimami. Karena pada asalnya orang yang lebih sehat lebih pantas untuk apa? Mengimaminya. Karena orang yang dalam kondisi salat dia punya penyakit suka kentut, lalu ketika dia salat dia kentut, diperbolehkan baginya itu untuk melanjutkan salat tanpa membatal, itu sekedar rukhsah. Itu sekedar apa? Rukhsah. Sementara yang wajib, seseorang tidak boleh buang angin di dalam apa? Salatnya, hukum asal. Faham ini kafir? Ini pengertian. Tapi dalam masalah karena buta, karena pincang, tidak. Lalu khilaf para ulama tentang anak hasil perbuatan zina. Memang sebagian para ulama melarang anak hasil zina mengimami orang yang terlahir dari pernikahan yang sah. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah tentang khilaf ini. Disebutkan dalam kitab Al-Mughni tentang khilaf ini juga. Tapi yang rajih insyaallah taala tidak mengapa. Karena enggak ada nas yang menyebutkan larangan secara zahir. Dan nas yang zahir justru berkata kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak Adam dilahirkan di atas apa? Fitrah. Anak tidak berdosa karena perbuatan orang tuanya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dosa itu tidak dibebankan kecuali kepada siapa? Pelakunya. Maka anak enggak bisa dibebankan dosa atas perbuatan orang tuanya. Islam enggak mengenal dosa turunan. Kan? Islam tidak mengenal dosa keturunan.
Tidak seperti agama apa? Nasrani yang telah menyimpang. Mereka mengatakan bahwa beban dosa itu ditanggung oleh siapa? Nabi Isa. Sampai kepada anak keturunan manusia yang terakhir. Ya, kalau begitu berarti zalim Allah Ta'ala. Yang benar tidak. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang terakhir dari penggalan tersebut, riwayat ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW ketika menuju ke medan jihad menghalang pasukan Quraisy ini, kafilah Quraisy, itu memilih orang yang siap untuk berangkat. Dan ini dianjurkan. Ada hikmah mengapa tidak semua berangkat. Di antara hikmahnya disebutkan oleh Al-Imam Al-Utsaimin agar ada di antara mereka yang disibukkan dengan mempelajari apa? Agama Allah Taala. Bahkan belajar agama Allah termasuk apa ya, kawan? Jihad. Sampai Ibnu Mubarak mengatakan jihad yang pertama kali dilakukan oleh seluruh para nabi adalah menyampaikan ilmu, menebarkan ilmu agama sebelum jihad menggunakan senjata. Maka antum jangan berputus asa dalam mempelajari ilmu. Niatkan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dan gunakan ilmu itu untuk berjuang di jalan Allah SWT. Kita lanjutkan. Kata beliau, setelah pasukan Rasulullah sampai di sebuah tempat yang disebut dengan Ar-Rauha, beliau memulangkan Abu Lubabah ibnu Abdul Mundir. Lubabah ibnu Abdul Mundir untuk apa? Menggantikan tugas Ibnu Ummi Maktum di Madinah. Karena kalau mengimami sholat beliau bisa. Tapi kalau seandainya harus menangani sebuah permasalahan dalam kondisi mata yang buta belum tentu sempurna. Faham tuh? Maka beliau mengirim siapa? Abu Lubabah ibnu Abdul Mundir radhiyallahu ta'ala. Nah, kemudian kata Ibnu Katsir, kendaraan kaum muslimin yang ada itu 2 ekor kuda milik Zubair dan seekor kuda lagi milik Miqdad ibn Aswad al-Kindi. Al-Miqdad ibn Aswad ini wanita, ini lelaki yang pernah dijadikan oleh Ali bin Abi Thalib perantara kepada Nabi. Bu Laila, gimana hadisnya? Hadis tentang Ali malu bertanya kepada Nabi. Dalam kitab Umdatul Ahkam. Hadis keberapa? Gimana kalimatnya? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa, ikhwan? Hah? Bisa? Lupa? Baik. Bagaimana ketika itu? Ali mengatakan bagaimana? Kuntu rajulan madda'an. Kata Ali, aku lelaki yang mudah mengeluarkan air madi. Lalu kata Ali, aku malu bertanya kepada Nabi karena kedudukan putri beliau sebagai apa? Istri. Lalu aku mengutus Miqdad untuk bertanya kepada Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, hendaklah dia mencuci kehormatannya dan berwudu ketika hendak sholat. Au kama qala radhiyallahu ta'ala an. Ini Al-Miqdad ibn Aswad al-Kindi. Jadi jumlah kudanya ada berapa ya Kamila? 2. Coba lihat, baca lagi. 2 ekor kuda milik Zubair. Kemudian 1 ekor kuda milik Miqdad. Ayo belajar berhitung berapa ya? Berapa? 3. Saya barakallahu. 3 ya ikhwan ya. Adapun unta, nah ini baru jumlahnya banyak. Allah takdirkan pasukan kaum muslimin mengendarai unta itu, untanya berjumlah kurang lebih 70 ekor. Di mana setiap 1 ekornya itu kadang dinaiki oleh 2 orang, kadang dinaiki oleh 3 orang.
Dari situ kalau bisa dihitung berapa? 7 kali 3. 210. Maka kurang lebih jumlah pasukan kaum muslimin 210 itu yang menaiki kendaraan. Sisanya sebagai apa ya, Pak? Berjalan kaki. Pasukan apa namanya kalau dalam ketentaraan? Infanteri atau kavaleri? Infanteri ya. Ahsan, pintar Anda, barakallahu fiik. Ikhwan billah. Nah, ini yang bisa kita ambil faedah apa? Bahwa ternyata kaum muslimin mempersiapkan segala apa yang ada pada diri mereka semampu mereka. Di sini letak lapangnya agama Islam. Islam itu penuh dengan samhah, toleransi yang tinggi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Juga ini memberi faedah, onta dinaiki 2 atau 3 dua orang atau 3 orang itu masih wajar. Lebih daripada itu zalim. Faham? Onta maksimal berapa orang? 3. Berarti lebih daripada itu apa? Zalim. Apa makna zalim? Apa makna zalim? Zalim itu apa artinya sih, Pak? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kebalikan daripada zalim adalah adil. Wad'ul hal fi mahalli. Kalau antum punya sepeda motor, berapa maksimal orangnya? Khilaf bainakum, ha? Tergantung anaknya Ustaz, yang 5 ya 5 kan gitu ya. Gitu ya, alhamdulillah ya. Intinya ini mengajarkan kepada kita setiap benda ada haknya. Dan itu bukan berlaku bagi onta saja. Antum juga harus bersikap adil kepada kendaraan antum. Adil ya ikhwan. Allah memerintahkan kaum muslimin untuk berbuat apa? Adil, i'dilu. Bersikap adillah kalian. Karena adil itu lebih dekat dengan sifat apa? Taqwa kepada Allah Taala. Nah, bukan berarti antum yang selama ini satu motor kena saya 5 orang, kemudian yang 2 ditinggal nggak jadi ngaji gitu ya. Ya, kita doakan mudah-mudahan diberi oleh Allah yang lebih baik darinya. Allahumma amin. Tapi perlu diketahui termasuk bagaimana Islam memperlakukan sesuatu dengan cara yang adil. Yang ketiga atau yang kedua, faedah penjelasan ini juga menunjukkan kepada kita di sana tampak ukhuwah itu demikian. Jalinan ikatan persaudaraan itu terasa sekali. Dan memang telah kita terangkan, Nabi mempersaudarakan Muhajirin dengan Ansor. Siapa? Salah satunya. Jangan sampai lupa lagi nih teman-teman. Jangan sampai lupa lagi nih. Saya sebutkan satu, Abdurrahman dipersaudarakan sama siapa? Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan siapa? Yang lainnya dipersaudarakan dengan siapa? Saatnya benar. Jangan main tebak-tebakan loh ya. Kalau nggak tahu bilang apa? Wallahu a'lam. Maka walhasil PR lagi buat antum. Karena sudah pernah saya sebutkan dan antum lupa. Padahal itu perkara yang penting. Kita kembali kepada permasalahan. Bagaimana mereka dipersaudarakan oleh Nabi oleh Allah dan Rasulnya. Maka tanpa persaudaraan itu bagaimana kafilah? Mereka ingin seandainya bukan karena zalim, nggak ada yang berjalan kaki, semua harus naik apa? Onta. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad, mereka bergantian. 3 naik istirahat ontanya, 3 turun gantian, yang belum naik 3 berjalan kaki. Dan ini terbukti dengan pada ucapan Allah, pada firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun. Dan Nabi mengatakan al mu'min akhul mu'min. Orang beriman itu saudara bagi orang beriman yang ada enggak di antara kita yang kira-kira begitu? Tuh naik kendaraan, ada ikhwan yang jalan kaki, antum berkata, "Akhi, ayo numpang." Biasanya sama siapa ya, akhi? Sendirian. Oh ya sudah duluan ya. Musibah ini alhamdulillah. Cobalah ditawari. Ini bagian daripada ajaran agama kita. Itu ke medan jihad. Ditampakkan oleh Allah bagaimana persaudaraan itu. Dan bagaimana sikap saling memperhatikan satu dengan yang lainnya para sahabat itu. Yang kedua di sini, mereka berganti-gantian mengendarai onta, seekor onta.
Bahkan Rasulullah itu bersama dengan Ali dan Marsad ibni Abi Marsad al-Ghanawi. Ali bersama Rasulullah, kadang-kadang Rasul bersama dengan Marsad. Nah, terus bergantian seperti itu. Dan ini memberikan faedah kepada kita ketika kaum muslimin memiliki sifat tidak takalluf. Apa takalluf? Apa takalluf? Abu Laila. Apa takalluf? Yang keras suaranya. Memperberat diri sendiri, membebani diri di luar kemampuannya dia, tidak takalluf. Ketika kaum muslimin tidak takalluf, itu yang mereka mampu, itu yang mereka ada, lalu mereka melaksanakan perintah Allah, mereka terbukti yang penting melaksanakan perintah, dan mereka yang mereka mampu lakukan itu yang mereka kerjakan. Ini bukti bahwa mereka mengamalkan firman Allah yang berbunyi fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sebatas kemampuan yang kalian miliki. Ini pelajaran besar buat kita. Jangan jadi orang yang suka membebani sesuatu yang di luar kemampuan kita. Bersikap dan menjalani hidup ini biasa saja. Dalam ibadah pun begitu. Lakukan yang kita mampu, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan amal seorang itu. Kata beliau selanjutnya, sementara itu Zaid bin Harisah, kemudian Anasah, dan juga Abu Kabsyah, yaitu budak yang telah dimerdekakan oleh Rasulullah SAW, bergantian mengendari satu ekor onta. Zaid gantian dengan siapa? Anasah. Kalau tidak, gantian dengan siapa? Kabsyah. Baik. Mereka bergantian. Terus seperti itu. Demikian pula beliau menyebutkan Abu Bakar dengan Umar dan juga Abdurrahman bin Auf. Mereka bergantian dengan satu ekor onta. Ini nasihat. Kalau memang sesuatu yang kita miliki bisa bermanfaat bagi kaum muslimin untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, manfaatkan sesuatu milik kita itu untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Karena ketika kita memberikan sarana untuk kaum muslimin mendekatkan diri kepada Allah, lalu kaum muslim itu dapat pahala, kita juga mendapatkan pahala persis seperti yang dilakukannya. Ad-dalu ala khairin kafa'ilihi. Yang memberi petunjuk kepada kebaikan, dia dapat kebaikan seperti orang yang dapat kebaikan itu. Faham tuh ya kawan? Jadi jangan bakhil. Tapi ya ada etika. Antum mungkin kawan fillah butuh sesuatu, lalu antum datang kepada teman, pinjam kendaraannya, ada etika. Bagaimana etika meminjam kendaraan, bagaimana merawat kendaraan, dan seterusnya. Itu diajarkan di dalam Islam. Tujuannya bukan apa-apa, agar persaudaraan itu tidak terluka. Berapa banyak persaudaraan terluka karena apa, Evan? Dunia. Faham tuh? Islam mengajarkan hal itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Hal penting yang perlu kita catat, maka Rasulullah menyerahkan bendera perangnya kepada Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Berarti di zaman Nabi ada apa, Evan? Ada bendera perang. Maka pakai bendera itu tidak syirik. Karena ada orang mengatakan bendera itu syirik. Enggak syirik. Kalau benderanya diibadahi baru syirik. Kalau benderanya kita sujud sama bendera, ya iya syirik. Rukuk sama bendera, ya syirik. Tapi menjadikan sebuah lambang untuk sesuatu perkara yang tertentu, itu nggak dilarang dalam Islam. Dan dulu di saat pasukan Nabi itu benderanya nggak cuma 1 sampai 2 sampai 3, dan macam-macam. Kadang berwarna putih, kadang berwarna apa? Hitam. Dan pada bendera perangnya Rasul itu bertuliskan kalimat apa? La ilaha illallah. Nah, begitu. Sehingga para ulama menyebutkan bendera ini tujuannya untuk memberikan perhatian bagi kaum muslimin di mana markas mereka. Kalau terjadi sesuatu, kemana mereka harus datang, tempat berkumpul di bawah bendera nggak dilarang. Yang dilarang sujud rukuk kepada bendera. Faham ya alhamdulillah? Bahkan sudah ma'ruf dalam peperangan di masa dahulu. Dan itu dialami para sahabat. Bendera itu menjadi perlambang kalah dan menangnya sebuah pasukan.
Saya ketika di antara para sahabat adalah Ja'far Ibn Abi Thalib, ketika dia memegang bendera dengan tangan kanannya putus, dipegang dengan tangan kirinya, ditebas pedang, dipeluk bendera itu, sampai akhirnya Ja'far terbunuh dalam keadaan memeluk bendera, sehingga diambil oleh sahabat yang lainnya untuk menunjukkan eksisnya sebuah pasukan perang dengan bendera. Itu tidak dilarang. Jangan seperti orang-orang gulu di zaman sekarang. Orang banyak yang gulu, lalu mengatakan enggak, bendera hukumnya syirik, musyrik. Ujung-ujungnya ketika antum masang bendera langsung dibilang kafir sama mereka. Ini gulu. Padahal tidak demikian. Nah, faham ya ikhwanillah? Dan itu sekali menunjukkan keutamaan siapa? Sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Selain bendera itu ada panji-panji yang lainnya. Ada panji yang lainnya, ada yang diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya. Nah, nanti kita akan luaskan pembahasan ini pada pertemuan yang berikutnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.